Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, di tengah perburuan atau perwilujeng sumpingan pemain baru, kita juga sempat digegerkan gitu ya kemarin masalah katanya ada pelatih yang sedang bernegosiasi dengan manajemen Persib Bandung, namanya Omar Los Ferreira, teman-teman. Jadi ini seorang pelatih dari Brazil yang mana kalau CV-nya memang bagus gitu ya teman-teman. Bahkan ketika menangani Buriram United di Liga Thailand, dia meraih 4 kejuaraan secara langsung gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, Omar Los Ferreira ini atau Omar Los ini memang yang membawa Sandy Walsh dari Liga Jepang dari Yokohama ke Buriram United pada tahun 2025. Nah, ini apakah memang kode-kode ini akan terwujud kembali atau tidak? Yuk kita coba cari benang birunya biar teman-teman tidak terbawa perasaan yang prasangka buruk-buruk gitu ya teman-teman, mengenai pergantian pelatih di tengah-tengah liga yang akan segera dimulai teman-teman. Baik, yang pertama untuk Omar Los Ferreira ini memang diberitakan oleh surat kabar atau oleh media di Iran teman-teman, yang mana media di Iran ini kan ya terakhir di tahun ini atau di musim kemarin untuk Omar Los ini pelatih asal Brazil ini memang terakhir menangani salah satu klub di Liga Iran gitu ya teman-teman. Nah ini juga memang ketika dikonfirmasi ya memang kata medianya Omar Los akan pergi meninggalkan klub di Iran itu menuju ke Liga Indonesia atau Liga Asia lah tepatnya di Indonesia. Nah inilah yang memulai kenapa dikaitkan dengan Persib Bandung begitu ya teman-teman. Jadi kita coba kumpulkan data dan faktanya juga, termasuk nanya-nanya kebenaran mengenai Omar Los Ferreira ini teman-teman. Tapi yang jelas begini, kalaupun memang sedang bernegosiasi, katakanlah seorang pelatih, Omar Los ini memang di CV-nya itu tidak memiliki jenjang karir yang panjang ya, maksudnya dalam kontraknya di setiap tim itu biasanya hanya 1 tahun, satu musim diperbaharui atau ya pindah klub, kontraknya pun hanya 1 musim. Ketika di Buriram pun ya itu hanya 1 musim, tapi 1 musim itu bisa mendapatkan 4 trofi gitu ya sekaligus. Nah ini yang memang ya luar biasa lah untuk CV-nya teman-teman. Tapi jangan lupa kenapa sampai dengan dikaitkan dengan Persib Bandung ini. Nah, untuk Persib Bandung kan sampai sejauh ini tidak mempunyai asisten pelatih teman-teman. Kalau Coach Igor naik berarti kan asistennya belum ada nih, apalagi kan Miro Petric juga terakhir keluar gitu ya. Jadi ya otomatis hanya mempunyai asisten pelatih lokal dan asing 1, yaitu pelatih kiper atau asisten pelatih kiper gitu ya teman-teman. Nah ini juga yang menjadikan, nah apakah memang benar atau tidak untuk Omar Los ini sedang bernegosiasi dengan manajemen Persib Bandung. Di sini kita tidak bisa memberikan rinciannya, tapi yang jelas begini. Jadi teman-teman silahkan bisa menilai sendiri gitu ya. Kalau mengganti seorang Igor Tolić ini tidak mungkin teman-teman gitu ya. Ya insya Allah lah tidak akan tergantikan sosok Igor Tolić, karena ini warisan langsung dari Coach Boyan Hodak gitu ya. Kenapa Boyan Hodak menerima menjadi advisor, menerima duduk di jajaran PT PBB gitu ya, karena sudah setidaknya memberikan pandangannya, memberikan satu masukannya kepada manajemen, makanya menempatkan Coach Igor di kursi pelatih Persib Bandung gitu ya musim depan. Nah ini pun yang mana yang menjadi satu masalah jika seandainya Omar Los ini menggantikan Igor Tolić, tentu tidak semudah itu teman-teman. Sekarang untuk perburuan pemain baru itu kan sudah dirancanakan jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan Coach Igor sudah
terang-terangan melihat bahwa contoh Gabriel Mutombo, teman-teman. Mutombo itu ketika direkrut Persib Bandung kemarin atau diresmikan kemarin, dinyatakan bahwa sudah mengincar dari musim yang lalu gitu ya. Mutombo ini sudah diincar dari musim yang lalu sesuai dengan yang kita sampaikan teman-teman beberapa hari yang lalu. Jadi Mutombo dan juga siapa ya, mungkin apa teman-teman tahu gitu nanti belum kalau memang seandainya jadi ke Persib Bandung gitu ya. Nah ini kalau Mutombo memang dari musim yang lalu, karena ya Coach Boyan Hodak sudah mengincar pemain ini tuh ya semenjak ketika bertemu gitu ya di ACL 2 Persib menghadapi Ratchaburi. Bahkan ya sebelum itu pun kan kita pernah training camp gitu ya sebelum mulai liga musim kemarin di Thailand, dan salah satunya menghadapi Ratchaburi FC. Nah ada Mutombo itu teman-teman. Jadi ya disitulah awal mula ketertarikan Boyan Hodak. Namun akhirnya dengan penerusnya Coach Igor ya akhirnya ya tetap jadi teman-teman gitu ya. Jadi insya Allah lah pilihan masih pilihan Boyan Hodak ini ya oke gitu ya, kita percayakan saja. Nah untuk selanjutnya teman-teman, jika memang terjadi pergantian yang agak sedikit mustahil gitu ya, yang intinya mah agak berat untuk menggantikan Coach Igor, yang mana kalau Omar Los ini masuk ya kemungkinan paling minimal jadi asisten pelatih. Tapi jangan salah teman-teman, Omar Los ini sebelum menjadi pelatih kepala juga sering menjadi asisten pelatih teman-teman. Jadi asisten pelatih diangkat jadi pelatih utama, memberikan gelar, pindah lagi ke klub lain jadi asisten pelatih lagi gitu ya, jadi pelatih kepala. Jadi tidak asing gitu ya, walaupun CV-nya bagus ya bukan tidak mungkin gitu ya untuk menjadi asisten pelatih dulu ya. Mungkin gitu ya kalau memang sedang nego ya bisa jadi ya oke lah asisten pelatih dalam satu musim selanjutnya jadi pelatih utama ya. Nah kita kan nggak tahu ya, namanya negosiasi itu menemukan titik dealnya tuh di mana. Apakah jangan-jangan saya ke klub Liga 1 dulu yang lain, tapi nanti musim depan saya ke sini ya, ke Persib ya. Nah ini juga ya berbagai macam tawaran dan saling menawar ini juga punya keunikan sendiri gitu ya teman-teman. Tapi intinya mah sekali lagi untuk Omar Los Ferreira ini pelatih asal Brazil itu untuk sementara tidak akan masuk ke Persib Bandung sebagai pelatih kepala. Tapi kalau ngelamar dan dealnya menjadi asisten pelatih, ini juga cukup bagus teman-teman, cukup bisa membantu Coach Igor Tolis gitu ya, karena Omar Los ini ya di kancah Asia gitu ya, atau di kancah setidaknya ASEAN gitu ya, Asia Tenggara ini juga teman-teman, karena kan menangani Buriram ini mendapatkan 4 gelar sekaligus dalam satu musim, ini juga luar biasa pencapaiannya gitu ya. Dan Sandy Walsh pun saya pikir ya sudah tahu karakter dia. Jadi ya lah kalau memang negosiasi tapi menjadi asisten Coach Igor mah nggak masalah teman-teman gitu ya. Tapi kalau menjadi pelatih kepala sepertinya masih agak berat. Nah ini mangga saja buat teman-teman kalau memang kira-kira angkut, nah bisa jadi masukan gitu ya. Tapi kalau melihat latar belakang Coach Igor juga tidak menutup kemungkinan teman-teman dia memerlukan asisten yang tidak satu negara gitu ya, yang mungkin bisa dari negara mana saja. Dan ya mungkin kita akan segera mengetahui sebentar lagi bahwa Coach Igor ketika datang ke Indonesia akan membawa siapa, atau setidaknya mah jeung saha lah ke datang gitu ya. Minggu ini sudah datang, mungkin hari Minggu atau hari Sabtu besok. Nah ini kita tunggu kabar selanjutnya teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan salam sapa yang sudah masuk. Kita langsung bahas di pertanyaan yang pertama. Siapa lagi pemain yang akan Wilujeng Sumping Kang? Ada beberapa, tapi yang jelas kita tunggu saja resminya dari manajemen Persib Bandung, dari official, karena yang menentukan semuanya, yang dalam artian sudah betul-betul deal gitu ya, itu dari official yang mengabarkan saja teman-teman gitu ya. Tapi kalau untuk kode-kode, nah ini mah mendekati
mendekati official mengumumkan mah biasanya kode-kodenya semakin gencar juga ke teman-teman media. Tapi yang jelas ditunggu saja, sabar ya, kita ikutin rencana dari manajemen Persib Bandung saja, yang mana kalau diumumkan di saat yang tepat, di saat ada program minimal positif movementnya sudah ada, jadi tidak membuyarkan perhatian kita. Katakanlah pemainnya misalkan akan diperkenalkan pada acara mengunjungi yayasan tertentu gitu ya. Nah ini nanti kan ya bisa teman-teman datang ke yayasannya sambil nunggu pengumumannya, kan sambil tahu oh ternyata yayasan ini, yayasan itu, kayak kemarin lah di Graha gimana ya gitu ya, kita jadi tahu oh donor darah penting juga untuk ini untuk itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa rencana dari manajemen Persib Bandung yang akan mengenalkan pemainnya diselingi oleh kegiatan sosial untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi intinya Wilujeng Sumping akan terus ada selama kuota pemain Persib Bandung ya tercukupi gitu ya. Lalu selanjutnya, Luka Menalo kira-kira bagus nggak Kang? Oh, ya kita nggak tahu ya. Harapannya sih bisa cepat beradaptasi, bisa juga meraih titel juara musim depan dengan Persib Bandung, teman-teman. Alasan bagus atau tidaknya mah itu relatif ya, karena setiap pemain kita tidak bisa melihat dari tampilan video ketika dia bermain di klub sebelumnya, tapi ya ketika bermain di Persib Bandung tentu saja mempunyai satu kendalanya tersendiri. Tapi ini kan hanya kontraknya 1 tahun gitu ya. Kalau untuk Menalo ini, yang mana ya dalam 1 tahun ini harus segera atau secepatnya mendapatkan satu nilai positif, baik itu untuk Persib maupun di mata Boboto gitu ya. Karena kita tahu lah ya, Boboto mah kalau beberapa pertandingan tidak perform ya siap-siap aja meledak di media sosialnya gitu ya. Tapi kami harapkan Menalo bisa sesegera mungkin gitu ya, dengan usianya yang matang, di usianya emas dia sudah bisa setidaknya pengalaman mengamankan mentalnya gitu ya dari permainan yang harus sesegera mungkin beradaptasi. Lalu selanjutnya untuk Kang izin bertanya, ban FIFA bisa dicabut kapan? Apa harus nunggu beres Piala Dunia dulu? Kalau sebetulnya kalau ban FIFA ini ya itu dia teman-teman, kalau kita juga agak jadi ini ya, kalau bahas itu biarin manajemen aja gitu ya, yang cara penyelesaiannya bagaimana. Tapi yang jelas kan kata-kata terakhir dari Kang Aditya saja yang kita gunakan, bahwa pendaftaran pemain masih lama, bahkan belum dibuka saat ini, akhir Juli baru dibuka, jadi masih ada waktu. Ketika daftar pemain ini dibuka juga ya kita harus sesegera mungkin mendaftarkan gitu ya. Dalam artian ya untuk kasus Daisuke Sato ini ya bukan hanya masalah membayar aja, tapi ada masalah setidaknya entah dari manajemennya yang meminta sesuatu, atau dari Daisuke Satonya yang terlihat mungkin masih emosional, yang tidak ingin menerima sesuatu atau bagaimana ya. Ini juga harus diselesaikan secepatnya. Itu mah masalah dapur dari manajemen ya. Jadi itu mah mangga aja lah, kita tinggal tunggu saja endingnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau memang harus nunggu Piala Dunia juga saya pikir enggak lah, karena ini kan punya prosedurnya masing-masing gitu ya. Itu pun secara online, tinggal ngertain bukti-bukti gitu ya, dikirim ya sudah, besok atau hari kerja itu juga bisa langsung dicabut, nggak harus nunggu gelaran Piala Dunia selesai gitu teman-teman. Baik, beberapa tadi pertanyaan sudah kita bacakan teman-teman yang ingin disapa ini di video yang terbaru gitu ya. Baik, ada Kang Yusuf Bule di Majalengka, ada juga Bobotoh di Curug Tangerang, ada juga Teh Yeni di Kopo Leuwi Panjang, ada juga Kang Budi di Kuningan, ada juga di sini Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Kang Asep Boboko di Kutamanggu
Kutamangu Majalengka, ada juga Kang Ateng di Gria Bandung Indah, ada juga bobotoh di Benda Luragung, ada juga Kang Lili di Sukabumi, ada juga bobotoh di Tampomas Sumedang Larang, ada juga bobotoh kolot di Cisero Garut, ada juga bobotoh di Palembang, ada Kang Sumadi di Balikpapan juga, ada Kang Baim di Ciracas Jakarta Timur, ada juga ini teh siapa, Kang Jenal di Jatiwangi Majalengka, ada juga Kang Dadang di Mangunjaya Arjasari Kabupaten Bandung, ada juga Kang Arif di Pangandaran, ada Kang Rifan di Cikarang Utara, ada juga bobotoh di Leuwi Kuda Luragung Kuningan, ada juga Kang Dede Boboko Tangerang Selatan, ada juga bobotoh di Cianjur, bobotoh di Medan, dan bobotoh di Tasik. Baik, itu mungkin sebagian teman-teman yang ingin disapa, dan insya Allah selanjutnya beberapa pertanyaan dan salam sapanya insya Allah kita bacakan di video selanjutnya. Teman-teman, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.